Vetotic, salah satu produk bestseller yang telah digunakan oleh dokter hewan di seluruh Indonesia. Obat tetes telinga yang berfungsi untuk membasmi kutu telinga pada anjing maupun kucing. Dengan bahan aktif ivermectin, Vetotic dapat digunakan 2 tetes 2 kali sehari. Scabivar. Scabivar merupakan obat untuk mengatasi skabiosis pada kucing dengan kandungan ivermectin, omega 3 dan 6, serta vitamin A dan D. Pemberian secara oral dapat diberikan 3 kali sehari selama 2 minggu dengan dosis 0,07 mg per kilogram berat badan. Adex. Hewan terserang Demodex. Adex adalah solusinya. Adex mengandung ivermectin, omega 6, vitamin A, vitamin D, dan kalsium. Campurkan Adex pada pakan 3 hari sekali sampai kerokan kulit negatif. Adex tersedia dalam ukuran 10 ml dan 60 ml. Adex, solusi tepat basmi Demodex sampai tuntas. Probiovar, diare pada hewan peliharaan, atasi dengan Probiovar. Probiovar merupakan probiotik alami untuk anjing dan kucing yang bermanfaat meningkatkan efektivitas metabolisme, menyeimbangkan flora usus, mencegah infeksi saluran pencernaan, dan mengatasi diare. Cukup campurkan Probiovar dengan pakan, anjing dan kucing bebas dari diare. Mectivar. Mectivar berfungsi sebagai anti-endoparasit dan ektoparasit untuk anjing dan kucing. Pemberian secara topikal yaitu diteteskan pada tengkuk. Mectivar dapat diberikan 1-2 tetes per kilogram berat badan 3 hari sekali. Fresh Clean, sampo untuk kucing dan anjing, membersihkan dan memberikan aroma wangi pada rambut hewan kesayangan Anda. Fresh Clean tersedia varian lemon, avocado, grape, cherry, dan Fresh Clean anti-flea, tick, lice, and mite. Halo dokter-dokter semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter-dokter semuanya. Selamat pagi menuju siang ya dok, berarti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Hewan Puspita Dwi Laudia. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin dan membawakan jalannya webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta TDV Academy 3.0 ini, di mana antusiasnya yang sangat tinggi. Terima kasih dokter-dokter semua. Banyak juga dokter yang sudah mengikuti TDV Academy ini dari yang TDV Academy 1, 2, sampai sekarang yang TDV Academy yang ketiga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya dok, sehingga tetap bisa berkumpul dan sharing ilmunya walau dalam keadaan pandemi seperti ini, sehingga kita mencari ilmunya dengan virtual ya dok. Oke, sebelum webinar dimulai, seperti biasa saya akan membacakan peraturan dari webinar TDV Academy 3.0. Di mana tata tertib peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, seluruh peserta harap mematikan suaranya atau memute speakernya selama acara berlangsung. Jadi dokter-dokter semua sekarang yang speakernya belum di-mute, mohon untuk di-mute terlebih dahulu ya dok, terima kasih. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, kami menyediakan waktu selama 30 menit. Nanti peserta dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, _ asal klinik atau kota, kemudian tujuan pertanyaannya untuk Dr. Eko ataupun Dr. Iis, dan langsung dituliskan pertanyaannya. Nah, kemudian nanti moderator akan memilih penanya secara random ya dok. Kemudian nanti setiap peserta yang menanyakan dan sudah disebutkan oleh moderator, langsung menyalakan speakernya dan langsung diucapkan apa pertanyaannya. Jadi nanti dokter bisa menyampaikan sendiri pertanyaannya langsung kepada pemateri. Yang keempat, nanti saat pengumuman door prize, pemenang wajib konfirmasi pada kolom chat dengan ketik hadir ya dok. Kita hitung nantinya sampai 10, kalau misalnya nggak ada yang konfirmasi hadir, door prize-nya kita anggap gugur, oke dok? Nah, kemudian untuk seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir di akhir acara. Jangan sampai lupa ya dok daftar hadirnya. Nanti selain itu juga daftar hadirnya kita share juga di grup. Oke, terima kasih dokter-dokter semua. Pada kesempatan ini, TDV Academy 3.0 akan membahas tuntas nih dok, mengenai dermatofitosis pada anjing dan kucing. Kita sudah sering banget kan dok kedatangan pasien yang mengenai sakit jamur ini. Karena memang
dari negara kita ini yang beriklim tropis juga sangat mendukung adanya banyak pertumbuhan mikroorganisme, salah satunya jamur ini. Jadi memang sulit sekali untuk mentiadakan kasus jamur ini. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa banget, di mana expert di bidangnya, di bidang mikrobiologi, kemudian di bidang dermatologi juga. Kita sapa dulu pemateri kita pada siang hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Dr. Eko. Selamat siang dok, sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok Iis, halo Dok Iis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Dok Iis juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, semangat, Alhamdulillah. Terima kasih untuk Dok Iis dan Dok Eko yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita di sini ya dok. Kita udah nggak sabar banget nih mau nungguin materi dari Dok Iis dan Dok Eko. Kalau begitu, saya langsung aja ya dok masuk ke materi yang pertama, yaitu nanti akan dibawakan oleh Dokter Hewan Eko Sugeng Pribadi MSc. Dokter, sebelumnya saya izin untuk membacakan CV dokter terlebih dahulu ya dok. Nah, Dokter Hewan Eko Sugeng Pribadi MSc ini pemateri kita yang pertama. Jadi beliau ini lahir di Palembang ternyata teman-teman rekan-rekan dokter hewan semua. Jadi Dok Eko ternyata dari kecil udah sering makan pempek nih kayaknya ya dok. Sebelum lahir sudah. Oh, dari sebelum lahir udah merasakan pempek berarti dok. Nah, Dok Eko ini Saya saat mau ini larat sedikit, jangan empek-empek, tapi apa dok? pempek. Oh, pempek. Iya, Nah, oke kalau dok. pempek itu bapak kita orang Cina, orang Tionghoa yang sudah tua gitu. Itu namanya Oh empek. ya, oh gitu. Pempek jadi ya dok. Pempek. Oke. Oke dok. Nah saat ini Dokter Eko ini tinggal di Sirung Bungur, Sentul. Dok Eko ini merupakan seorang dosen senior nih di FKH IPB. Beliau ada di divisi Medical Microbiology. Kemudian Dok Eko juga di Departemen Infectious Disease dan Veterinary Public Health. Pasti di sini banyak banget nih dok alumni IPB dan ternyata mahasiswa dokter juga. Jadi sekarang sekalian reunian sama dosennya sendiri nih dok. Nah, Dokter Eko ini menyelesaikan studinya dari sarjana sampai doktoral di IPB. Namun Dok Eko juga sering mengikuti short course gitu di berbagai kampus, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dok Eko juga banyak sekali melakukan penelitian. Kemudian Dok Eko juga banyak banget nih publikasinya yang sudah terpublish. Tadi saya lihat di CV-nya itu dok, udah 100 lebih publikasi yang dokter tulis. Jadi emang banyak banget ya dok. Kemudian Dok Eko juga sudah menulis banyak buku. Ini juga ada 4 buku yang sudah ditulis dan dipublikasi ya dok. Dan banyak juga manuskrip. Dokter Eko ini saat ini juga sebagai ahli manajemen mutu di OHLN. Kemudian Dok Eko juga sebagai komisioner presiden di PT Tunas Daya Vetama. Dok Eko juga sebagai Presiden Director di PT Corina Mitra Mulia dan berbagai manajerial lain juga Dok Eko pimpin. Luar biasa banget nih kalau kita lihat CV-nya Dok Eko. Kalau mau dibacain semua kayaknya TDV Academy sampai besok gitu loh Dok. Dokter kalau begitu saya persilakan ya untuk Dok Eko memaparkan materinya. Silakan dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya langsung ini saja. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kolega-kolega saya yang hebat. Senang sekali melihat wajah Anda yang ceria gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang belum membuka videonya, tolong dibuka biar saya juga bisa melihat. Dan mohon maaf sekali lagi, saya tidak hafal nama walaupun kolega pernah berkuliah di FKH ITB. Tapi insya Allah kalau ngeliat muka, saya jadi ingat. Nah, pagi ini saya mendapatkan amanah dari Dr. Puspita dan teman-teman di TDV untuk memberikan sedikit ilmu
yang saya miliki. Tapi saya berharap sedikit ilmu itu bisa memberikan manfaat yang besar kepada para kolega semua. Nah, sebelum saya masuk ke sebelum saya masuk ke topik yang intinya, gimana kalau kita menjawab kuis dulu, dan kuis ini nanti akan untuk pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari TDV. Apakah dermatomikosis? Saya ulang, apakah A. dermatomikosis atau B. dermatofitosis, penyakit kulit yang disebabkan oleh Candida albicans? Segera jawab, karena waktunya tidak banyak. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah A. kapang atau B. jamur? Malassezia pachydermatis. Baik, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, apakah A. Malassezia sp atau B. dermatofita? Kapang yang menjadi masalah dalam kesehatan kulit atau bulu hewan piara. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, apakah A. otitis eksterna atau B. otitis interna, pemicu terjadinya pityriasis versicolor? Baik, pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, apakah A. saborot dextrose agar atau SDA atau B. saborot glukos agar, media untuk menumbuhkan patogen penyebab pityriasis versicolor? Nah, pertanyaannya cukup 5. Kalau sudah selesai, segera kirim ke nomor tadi. Sudah ya, kuis saya tutup. Saya masuk ke materi saya. Kita akan membahas dermatomikosis. Apa itu dermatomikosis? Dari namanya saja, saya yakin kolega sudah tahu ini mengenai apa. Dermato itu adalah kulit, atau juga ikut bulu, kemudian mikosis adalah penyakit. Jadi mikosis, miko itu berdasarkan dari mikal, ya, ditambah sis jadi mikosis. Jadi dermatomikosis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh cendawan, kamir, dan kapang. Saya ingin memberikan ralat sedikit atau membenarkan sedikit yang kita suka salah kaprah. Banyak orang menyebut, wah itu penyakit yang disebabkan oleh jamur ketika mendapatkan ada gangguan di kulit. Bagi saya tidak berkenan untuk menyebutkan jamur, karena jamur itu kita menganggapnya adalah jamur merang, jamur kuping, jamur shiitake. Padahal yang menyerang kulit dalam hal ini dermatomikosis itu adalah kamir dan kapang. Saya ulangi, kamir dan kapang. Nah, saya coba perlihatkan kelompoknya. Dalam tatanan tertinggi, kita mengenal fungi.
Fungi itu kalau kita bahasa Indonesia kan namanya cendawan. Di dalam fungi itu ada mushroom. Nah, mushroom ini adalah jamur. Kemudian ada yeast. Yeast itu adalah khamir. Dan mold. Mold itu adalah kapang. Jadi saya ingin mengajak kolega semua untuk tidak menyebutkan jamur untuk masalah di kulit atau di organ lainnya. Karena tidak mungkin jamur shiitake, jamur kuping itu tumbuh di kulit anjing, kucing, dan hewan piara lainnya. Dan juga ke manusia. Nah, ini salah satu contoh dari dermatomycosis yang sering kita temui yang bernama psoriasis versicolor. Oke. Nah, ini tadi jawaban dari kolega, nanti bisa dilihat dari tabel ini. Jadi permasalahan dermatomycosis itu disebabkan oleh beberapa kapang dan kamir. Nah, yang berdasarkan dari data yang ada, kamir malassezia, terutama Malassezia pachydermatis, itu adalah kamir yang paling sering menyebabkan masalah pada kesehatan kulit pasien kita. Nah, data ini diambil dengan cara mengambil spesimen dari rambut dan kulit dari hewan piara yang datang ke klinik. Nah, dari situ kemudian dibikin datanya dalam bentuk persentase. Nah, inilah hasilnya. Jadi kamir malassezia itu paling dominan, kemudian diikuti oleh Candida albicans, dan berikutnya oleh Dermatophyta mycosporum. Nah, ini juga hasil dari, mungkin yang buat penelitian ini sudah jadi kolega saya. Dia mengamati di 6 lokasi dari klinik hewan dan toko hewan. Dan di sini didapatkan sejumlah kapang dan kamir dengan penggunaan disinfektan. Saya ulang, dengan menggunakan disinfektan yang diterapkan oleh klinik dan toko hewan. Nah, dari penerapan disinfektan itu pun masih diperoleh sejumlah kapang dan kamir. Di antaranya adalah kapang dan kamir yang menyebabkan masalah di kesehatan kulit. Nah, Dokter, mohon maaf. Dokter, mungkin layarnya bisa di-delete dulu, dokter, coretannya. Saya nggak tahu, ini coretan baru muncul. Saya nggak tahu dari siapa ini coretan ini muncul. Oh, begitu, dokter. Baik. Terima kasih, dok. Di awal bersih, kemudian ketika kuis, masuklah coretan ini. Saya nggak tahu siapa yang masuk. Baik, dokter. Atau saya stop dulu, saya ulang kembali. Dia ini, saya coba ya. Baca, ya boleh, dok. Baik, saya coba ulangi. Nah, udah hilang. Baik, mohon maaf. Nah, bukan saya tadi yang mencoret, tapi ketika kuis yang mencoret. Baik, dokter, terima kasih, dok. Nah, psoriasis versicolor ini mungkin satu kasus yang kemungkinan kolega juga sudah pernah mendapatkannya, misalnya anjing atau kucing. Dan psoriasis versicolor ini disebabkan oleh genus Malassezia. Ini adalah kamir. Banyak Malassezia yang dapat kita lihat di kulit hewan, baik anjing, kucing, kuda, kemudian kelinci, yang masing-masing ada namanya. Dan yang paling penting, ini adalah genus yang dalam pertumbuhannya ada yang tidak suka lipida, ada yang suka. Dan yang terpenting dari beberapa genus spesies ini, Malassezia yang kita lihat
paling penting, ya, malasesia yang kita lihat paling penting. Nah, kemudian kalau kita melakukan surveillance, maka kebanyakan malasesia globosa dan malasesia restricta itu ada di kulit yang sehat sekalipun. Nah, sedangkan yang pakidermatis itu biasanya kita akan peroleh di kulit yang sedang mengalami alergi. Nah, pityriasis versicolor ini artinya malasesia pakidermatis atau malasesia yang lainnya itu adalah kamir yang normal ada di kuping. Saya ulangi, adalah kamir yang normal ada di kuping. Dia bersifat komensal di kuping. Ketika wilayah kuping itu sedang mengalami masalah, misalnya sedang terjadi otitis eksterna karena ada kutu dan sebagainya, maka gatel kan, maka anjing itu akan menggaruk-garuk bagian dalam, tidak dalam tapi bagian eksternal dari kuping tersebut, dan tanpa sadar ada terikut koloni kamir. Dan setelah itu misalnya dia menggaruk daerah leher atau menggaruk daerah. Jadi dengan kejadian otitis eksterna, maka ada peluang dari kamir malasesia untuk keluar dari habitatnya. Dan dia akan menyerang di lapisan stratum corneum dengan segala faktor predisposisinya. Nah, ini saya sampaikan faktor predisposisi seperti gangguan fungsi kekebalan kulit, kemudian keadaan mikrokulit, dan sebagainya. Mungkin teman kolega sudah mendapatkan informasi ini lebih dulu, saya sampaikan saja awalnya. Nah, tanda-tandanya mungkin nanti Dokter Iis akan memberikan yang lebih mendalam mengenai ini. Kemudian juga mungkin juga ada dokter yang kolega yang sudah pernah mendapatkan pasien dengan bentuk tanda klinis seperti ini. Misalnya ada lesi yang biasanya kadangkala dibarengi dengan penyakit kronis, penyakit kulit kronis lainnya. Kemudian misalnya ada infeksi bakteri yang menyertainya. Biasanya infeksi bakteri ini adalah oleh Staphylococcus aureus. Apalagi kalau kulitnya itu sampai bernanah, itu sudah kita pastikan bahwa itu kerjaan dari Staphylococcus aureus. Kemudian kemungkinan pengobatan jangka panjang yang sedang diterima oleh pasien tersebut yang menyebabkan sistem kebalnya menurun. Kemudian ada gatal yang disertai bau, kemudian terjadi kebotakan dengan eritema, seboria, bersisik atau berminyak yang berwarna kuning, terjadi juga penebalan kulit, terjadi lisenification atau hiperpigmentasi yang menyebabkan kulit berwarna hitam dan seperti kulit gajah bentuknya, kemudian ada penebalan dan peradangan. Nah, ini contoh dari ini yang di daerah abdomen. Dari daerah abdomen itu kelihatan sekali ada pigmentasinya. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mendapatkan kepastian bahwa itu adalah pityriasis versicolor atau infeksi malasesia. Cara yang pertama adalah kalau misalnya kolega di ruang kliniknya ada mikroskop, nah dengan menggunakan silotip, tahu kan silotip? Silotip yang bening, jangan yang keruh, yang bening, itu tarik sekali tarik, jangan berulang, sekali tarik, kemudian tempelkan di daerah infeksi, kemudian dengan pewarnaan Giemsa, kolega bisa melihat, kalau beruntung bisa melihat malasesia di dalam tangkapan lensa mikroskopnya. Nah, bisa juga menggunakan kapang berkapas yang suci hama, kemudian itu diletakkan atau ditaruh di objek gelas yang sudah diteteskan terlebih dahulu dengan Giemsa. Nah, krokan kering juga bisa kita pakai dan diletakkan di objek gelas.
Jika beruntung, maka kolega bisa mendapatkan bentuk dari Malassezia. Kita tidak tahu itu Malassezia apa, tapi bentuknya bisa mengarah ke Malassezia. Bentuknya itu seperti pin bowling. Masih tahu kan pin bowling? Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Mirip botol, mirip tumbler. Nah, kemudian kita bisa dari kerokan kulit atau kapas bergagang, kita bisa tanam ke media saborut glukos agar atau yang ditambah dengan minyak zaitun. Mengapa tambah minyak zaitun? Karena pakidermatis ini sangat senang dengan minyak, dengan lipida. Jadi tidak perlu cari yang rumit-rumit, pakai minyak zaitun pun bisa. Kami dari laboratorium menggunakan minyak zaitun dan cukup itu bisa menggertak Malassezia untuk tumbuh. Nah, pengobatan dengan azol dan chlorhexidine atau biasanya pengobatan selain topikal itu biasanya juga digunakan untuk oral, melalui oral. Mungkin nanti Dr. Iis akan memperdalam, memberikan informasi yang lebih dalam mengenai ini karena pengalaman beliau di klinik mungkin lebih banyak. Nah, kalau tadi adalah infeksi Malassezia, sekarang adalah infeksi yang disebabkan oleh Candida. Candida ini salah satu dari kamir atau kapang yang bisa juga menyebabkan gangguan pada kesehatan kulit. Nah, kalau Candida yang selama ini kami dapatkan di kulit hewan, baik itu kulit hewan yang sedang mengalami dermatofitosis atau yang sehat, itu biasanya kita bisa mendapatkan Candida albicans, Candida guinearmondii, Candida parapsilosis. Ini yang paling sering kami dapatkan. Nah, seperti kita ketahui, Candida albicans adalah kamir yang komensal di kulit. Gejala klinik yang bisa muncul adalah eritema yang parah, penebalan dan pengerasan kulit di antara prepucium dan skrotum kalau misalnya infeksi terjadi di daerah inguinal. Kemudian ada kerak juga. Gejala kliniknya itu kalau kita gunakan untuk diagnosa bisa. Ini salah satu cara kita untuk melihat apakah itu infeksi Candida atau bukan. Nah, ini yang diperlihatkan di sini. Ini kita lihat ini ada satu bentuk infeksi penebalan kulit dan meradang yang disebabkan oleh Candida. Hampir mirip dengan manusia. Ini biasanya kalau teman wanita atau teman pria, ini biasanya di daerah lipatan dalam paha, di bawah, kalau di pria skrotum itu darahnya lembab dan itu adalah tempat yang cocok untuk Candida muncul. Dan bila populasinya meningkat itu bisa menyebabkan kandidiasis. Nah, kemudian cara yang lain adalah kita membuat usapan kulit di daerah yang meradang. Kemudian kita periksa secara mikrobiologik. Nah, ini adalah preparat natif. Jadi kalau usapan tadi kita beri pewarna Gemsa dan diamati dengan mikroskop, maka akan terlihatlah ini Candidanya. Ya, ini Candida dengan ini ada bentuk bading, dia sedang memperbanyak diri. Ini juga bading yang sudah siap lepas. Ini bentuk Candida oval. Ya. Nah, kemudian cara lain adalah mengambil spesimen kulit atau biopsi kulit dan untuk pemeriksaan histopatologik. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan histopatologi. Ini kelihatan ada hiperkeratosis, kemudian Candidanya ada di sini juga. Kemudian juga ada sejumlah sel neutrofil, ya, sejumlah sel neutrofil juga ada di sini. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai alat untuk mendiagnosa. Nah, pengobatannya sama dengan azol, dengan sampo yang bisa diberikan kepada pasien kita. Ya, mudah-mudahan nanti Dr. Iis juga bisa memberikan
pendalaman mengenai pengobatan cutaneous candidiasis ini. Ya, nah ini yang sudah sembuh, yang kita bisa tangkap di sini. Fat krill, benang jahit bedah khusus hewan. Fat krill berbahan dasar polyglactin yang merupakan benang absorbable, multifilamen, dan memiliki daya serap yang tinggi. Tersedia dalam 2 varian, 2.0 dan 3.0, dengan jarum round dan reverse cutting. Unicat. Apa sih Unicat itu? Unicat adalah cat catheter with stilet dan without stilet dengan variasi ujung open end atau side hole. Tersedia 2 ukuran 1.0 x 130 mm dan 1.3 x 130 mm. Rapid Test ZR-Bio. Kenapa kita perlu menggunakan rapid test? Karena rapid test merupakan alat diagnosa yang cepat, tepat, mudah, dan akurat. PT Tridaya Faruna menyediakan berbagai varian test kit, di antaranya FPV, FCOV, FIP, FIV, FELV, CPV, CDV, Toxoplasmosis, dan Escherichia canis. Aminafas. Aminafas merupakan produk terbaru dari PT Tridaya Faruna, suplemen nutrisi untuk ginjal dan saluran urinari. Kombinasi asam amino dan peptid mendukung kesehatan fungsi normal ginjal serta saluran urinari anjing dan kucing. Aminafas juga mendukung kesehatan hewan kesayangan secara keseluruhan. Aminafas diproduksi oleh American Company Biohealth Solution dan distribusikan secara eksklusif oleh PT Tridaya Faruna. Nah, baik, kita kuis lagi. Bersiap untuk kuis lagi. Ini juga ada hadiahnya. Baik, pertanyaan pertama adalah apakah A, kulit, atau B, mukosa yang menjadi sasaran infeksi oleh Trichopiton rubrum? Ini adalah kapang dermatofita. Saya ulang, apakah A, kulit, atau B, mukosa yang menjadi sasaran infeksi oleh Trichopiton rubrum? Silakan jawab, tinggal tulis A atau B. Pertanyaan kedua adalah apakah A, Microsporum, atau B, Dermosporum, kapang yang menyebabkan dermatofitosis? Saya ulang, apakah A, Microsporum, atau B, Dermosporum, kapang yang menyebabkan dermatofitosis? Kita lanjut ke pertanyaan 3. Pertanyaan ketiga adalah apakah A, anamorph, atau B, teleomorph? Penamaan berdasarkan tatanan perkembangbiakan seksual untuk Arthroderma benhamii. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah apakah A, lampu Wood, atau B, lampu ultraviolet yang digunakan untuk mendiagnosa infeksi yang disebabkan oleh Microsporum canis? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima adalah apakah A, membiakkan dermatofita, atau B, teknik molekuler untuk menjadi gold standar menegakkan diagnosis dermatofitosis. Sudah selesai? Silakan kirim ke nomor Dr. Intan seluruh jawaban dari kolega. Baik, saya lanjut ke dermatofitosis. Dermatofitosis kita selama ini mengenalnya dengan istilah ringworm, atau kalau istilah medisnya adalah tinea. Penamaan tinea ini nanti tergantung dari lokasi peradangannya. Ya, karena dermatofitosis itu bisa terjadi di mana saja.
Tapi yang lebih dominan adalah di daerah kepala, bisa di kepalanya, bisa juga di moncong, kemudian bisa di cakar, bisa di telinga atau kaki depan. Ini banyak terjadi, atau di daerah bahu, ya, di daerah bahu. Terjadi peradangan, area bersisi, kehilangan bulu atau botak, dan ada area peradangan yang berbentuk lingkaran. Makanya disebut ringworm. Worm ini bukan cacing, tapi adalah bentuk lingkaran tersebut yang merupakan hasil dari proses peradangan yang terjadi. Mulai dari kecil, terus dia menyebar besar sampai kemungkinan sebesar uang koin 500-an. Nah, kalau banyak titik yang diserang banyak, itu bisa sehingga daerahnya bisa lebih luas lagi. Nah, ringworm atau dermatofitosis atau tinea itu disebabkan oleh dermatofita. Kelompok dermatofita itu ada microsporum, ada trichopiton, ada epidermophyton. Nah, yang epidermophyton ini sampai sekarang kami belum mendapatkannya di Indonesia, karena ini lebih banyak di daerah-daerah yang subtropis. Jadi di Indonesia belum ada epidermophyton, baru ada microsporum dengan sejumlah spesies dan trichopiton dengan sejumlah spesies. Nah, bentuk ini ya, seperti yang saya katakan tadi, itu tergantung lokasinya. Bisa pada kaki, tinea pedis, pada kuku, tinea ungulum, pada tangan, kaki, dan badan, tinea corporis, kemudian tinea cruris pada daerah selangkangan, manum pada tangan, dan daerah palm dari punggung tangan, kemudian capitis pada kepala, barbe pada jenggot di dagu. Ya. Nah, inilah beberapa tinea. Nah, penamaan ini biasanya dulu dibuat ketika tinea ini menyerang manusia. Nah, mungkin kolega perlu mencermati hasil penelitian dari juniornya. Ini sudah jadi dokter junior yang meneliti ini. Sampai saat ini dia masih menjadi teman kerja saya. Nah, khusus mengenai microsporum di klinik dan toko hewan. Dan kolega bisa cermati itu. Ada microsporum canis di ruang tunggu. Ada microsporum canis di kamar mandi. Ada microsporum canis di ruang inap. Dan ini yang lebih parah lagi, banyak microsporum canis yang ada di ruang periksa. Nah, ini silakan menjadi perhatian bagi kolega yang praktek atau bekerja menerima pasien. Ini hasil penelitian dari junior Anda. Ya, ini bisa dilihat. Kelompok dermatofita itu ada 3 berdasarkan habitatnya. Ada yang namanya zoofilik. Dermatofita ini ada di hewan. Dia bisa menyerang manusia, apalagi hewan yang lainnya. Kemudian ada antropofilik. Dari namanya kita sudah tahu bahwa dermatofita ini hanya ada di manusia. Dia menginfeksi atau menularkan ke manusia yang lain, tapi tidak ke hewan. Kemudian ada geofilik, ini dermatofita yang ada di lingkungan, di tanah, di tanah, kemudian di kandang yang terbuka, dan seterusnya, dan dia bisa menyerang hewan, juga bisa menyerang manusia. Oke. Nah, dermatofita yang lebih dikenal, yang sering kami tangkap dari kulit, baik kulit yang sehat maupun yang kulit yang sakit. Jadi ada namanya Microsporum gypsum kalau namanya anomorf.
Nah, kalau telomorfnya adalah Arthroderma gipsium. Saya ingin menjelaskan apa itu anomorf dan telomorf. Anomorf itu adalah kapang atau kamir yang masih memiliki, bukan yang masih, tapi hanya ada sistem perkembangbiakan aseksual. Itu anomorf. Kalau sudah memiliki tatanan perkembangbiakan yang secara seksual, maka dia disebut dengan teleomorf. Jadi, kolega semua, nama Arthroderma gipsium itu adalah nama teleomorf. Anamorfnya adalah Microsporum gipsium. Jadi kalau selama ini pakai, wah saya sering menggunakan Microsporum gipsium, tidak masalah. Tidak ada yang menyalahkan. Nah, dalam pertanyaan tadi, Arthroderma benhamie itu sesungguhnya adalah Trichophyton mentagrophytes. Ya, Trichophyton mentagrophytes. Ini yang sering menyerang sapi dan kuda. Nah, tapi dermaphyton tidak ada di Indonesia. Nah, dermatofitosis pada anjing, mungkin para kolega sudah pernah mendapatkan bentuknya kira-kira seperti ini. Itu ada radang di moncong yang berwarna kemerahan. Nih, di sini adalah radang-radang yang sedang muncul bergerak. Nah, ini di moncong. Kemudian ada juga di badan. Ya, kalau ini adalah titik-titik dermatofitosis yang sudah menyatu, jadi besar lokasinya, bergabung dia. Ya. Nah, sudah lama kita mengenal lampu wood. Lampu wood ini digunakan untuk melacak keberadaan dermatofita pada kulit yang kita anggap atau kita duga sedang mengalami dermatofitosis. Kami biasanya menggunakan ini untuk menggunakan Microsporum canis. Kami belum bisa, mohon maaf, belum bisa memperlihatkan bahwa gipsium pun bisa memancarkan sinar fluoresen untuk disorot oleh lampu wood. Mungkin ada teman kolega yang menggunakan lampu wood untuk melacak keberadaan Microsporum selain Microsporum canis. Ya, ini bisa di ini. Nah, seperti ini ketika disorot dengan lampu wood, dia akan berwarna hijau. Ini menandakan bahwa ada Microsporum canis di daerah peradangan tersebut. Nah, kemudian cara kedua adalah membuat preparat natif. Saya tidak tahu kenapa ini salah ketik semua, banyak salah ketik padahal sudah saya perbaiki. Ya, pemeriksaan mikroskopik dengan membuat preparat natif. Ini juga mungkin sering para kolega lakukan. Kita akan mengambil rambut di daerah yang meradang, kemudian kita bisa ambil sedikit kulit, kerokan kulitnya. Sampai berdarah, tidak masalah, bisa. Itu lebih baik, karena kita akan mendapatkan kemungkinan lebih besar mendapatkan dermatofitanya. Nah, dari contoh tadi, yang kita letakkan di atas objek glass, kita berikan KOH 10-20%. Ini mudah kan diperoleh. Dokter bisa melakukannya sendiri di ruang periksa. Nah, kemudian kita lihat pengambilan spesimennya bisa menggunakan teknik McKenzie. Teknik McKenzie itu nggak rumit-rumit kok. Bisa menggunakan sikat gigi, kita bisa ambil spesimen di daerah. Dan biasanya 40-70% bisa kita dapatkan dermatofita. Nah, ini adalah hifa yang diperoleh dari spesimen kulit atau rambut tadi dengan pewarnaan dengan preparat natif. Ini contohnya. Bila beruntung, biasanya suka ada macroponidia. Nah, bila beruntungnya, tapi jangan khawatir kalau misalnya tidak dapat. Kalau sudah dapat hifanya saja sudah cukup kita menegakkan diagnosis tersebut. Nah, ini adalah sejumlah macroponidia
di preparat itu, dan kita bisa lihat banyak sekali makrokonidianya. Bentuknya kayak perahu, ya, mekanis. Nah, kemudian cara yang lain untuk menegakkan diagnosis adalah dengan membiarkan dermatopita. Caranya dari kerokan kulit dan bulu yang diperoleh itu diletakkan ke media. Akan lebih bagus apabila kita punya spesimen yang agak banyak, sudah kita periksa dengan preparat natif dan ada, nah kita bisa gunakan spesimen yang tersisa untuk dibiarkan ke media khusus. Itu misalnya DSA, dermatophyte spesial agar, kemudian atau dengan DTM, dermatophyte test medium. Nah, masalahnya adalah menumbuhkan ini itu lebih dari 7 hari, 7 sampai 10 hari baru kelihatan. Ya, ini kalau beruntung, ini juga adik junior Anda ini mendapatkan koloni mikrokonidia. Ya, mendapatkan koloni microsporum. Nah, ternyata setelah diuji ini adalah microsporum canis dan ini adalah hifa dan makrokonidianya. Ya, Dokter, ini. maaf untuk waktunya sisa 5 menit lagi ya, Dok. Baik, saya Terima percepat. kasih. Kemudian ada pemeriksaan molekuler. Ini melengkapi dari 3 pemeriksaan sebelumnya. Mengapa dengan molekuler? Nah, kami sedang mengarahkan untuk mengganti gold standar yang tadinya menggunakan pembiakan menjadi molekuler. Mengapa? Karena keberadaan hifa atau makropedia itu tidak menyajikan ada di spesimen. Karena ini sedikit sekali. Kemudian belum tentu dipastikan keberadaan hifa itu ada. Kemudian waktu inkubasi yang lama, 7 sampai 10 hari. Sedangkan teknik molekuler itu lebih cepat. 4 jam itu sudah dapat hasilnya. Memang mahal, tapi ya terserah. Ini kan yang bayar nanti klien. Jadi itulah kita sedang berupaya untuk mengganti gold standar, pemeriksaan gold standar untuk menegaskan keberadaan dermatofita. Ini hasil dengan menggunakan PCR. Ini dilakukan oleh junior kalian juga, sudah dilakukan dan hasilnya ada. Padahal dari media tidak tumbuh, ya, dari media tidak tumbuh. Preparat natif tidak kelihatan dermatofitanya. Tapi dari hasil ini kelihatan. Kalau kolega bisa lihat, ini adalah pita yang menandakan bahwa ada materi genetik dari yang di dalam kerokan kulit. Oke, kemudian infeksi yang lain yang disebabkan oleh kapang dan kamis yang lain. Yang pernah kami dapatkan itu adalah dengan Aspergillus, saya lupa Aspergillus, kemudian Alternaria. Kalau Scopulariopsis itu kami dapatkan informasinya dari teman-teman di UGM. Kemudian yang lain ini Blastomyces dermatitidis ini belum pernah kami dapatkan. Agelomyces, histoplasma atau Cryptococcus filobasidiella belum kami dapatkan, tapi ada pustaka yang menyatakan bahwa dia bisa menyebabkan masalah di kulit. Pengobatan sama seperti yang dermatomycosis menggunakan azol dan kemudian juga dengan sampo, kemudian juga kita beri obat anti radang dan antibiotika kalau misalnya kita sudah melihat ada infeksi sekunder di sana. Oke. Nah, anti radangnya prednison. Zoonotika, ya. Kalau kita lihat dari data ini, semua yang kita bahas tadi itu bersifat zoonotik. Karena apa? Karena mereka ada di tangan pemilik. Mereka bisa berada di tangan pemilik, kemudian sudah ada data bahwa pernah terjadi infeksi pada kulit bayi yang masih dirawat, yang disebabkan oleh tangan perawat yang memegang atau menyentuh kulit hewan piaranya tanpa membersihkan dulu sebelum memegang bayi. Kemudian terjadi infeksi nosokomial, karena misalnya Malassezia dan Candida terutama itu ada di alat-alat medik, dan juga ada di lingkungan seperti di inkubator atau pinggiran tempat tidur. Oke ya.
Kemudian untuk orang-orang mengalami imunokompromis ini lebih rentan lagi terhadap. Nah ini contoh di kulit, ini di ketiak, kemudian ini di siku. Pernah datang pasien, pernah datang pemilik anjing ke klinik kami di Pluit pada saat itu. Dia mau memandikan anjingnya. Nah, terus tak sengaja kami lihat di tangannya, di bawah pergelangan tangan itu ada radang bulat, dan kami katakan bahwa itu adalah infeksi. Barulah dia menyadari bahwa itu adalah, dan itu ternyata dari infeksi dari Microsporum. Nah ini tangan, ini Tinea manum, berarti zoonosis. Nah ini daerah paha dalam yang kami dapatkan pernah di peternak sapi perah di daerah dekat kuburan di Pondok Rumput itu ada peternak sapi perah yang di paha dalamnya itu ada radang. Malah anak-anak yang di Nusa Tenggara Timur yang joki kuda dan anak-anak yang sering menunggang kuda itu di pahanya itu sering kita dapatkan ini karena dia kan pakai celana pendek padahal kudanya sedang mengalami dermatofitosis Trichopiton rubrum dan juga Mentagrophytes. Nah ini dari tangan, dari punggung tangan yang sudah merata, ya. Ini bagaimana cara mencegahnya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Panitia akan membagikan slide ini kepada kolega semua. Baik, moderator, saya cukupkan dulu. Nanti mungkin akan ada diskusi pada waktunya diskusi nanti. Terima kasih untuk kolega semua yang sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Dr. Puspita. Silakan Dr. Puspita. Baik Dr. Eko, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa ini. Jadi banyak banget ternyata kasus-kasus yang disebabkan oleh dermatomikosis ini ya dok. Ada disebabkan oleh malassezia, candida, tadi ada dermatofitosis juga. Ini bisa terjadi di mana saja ternyata ya dok. Di kaki depan, ada di sampai dia nanti kehilangan bulunya, di kepala juga ya dok. Terus bentuknya bulat, ternyata disebabkan oleh adanya proses peradangan ya dok. Berarti nanti dari mulai kecil bisa sampai membesar, sampai sebesar koin juga ya dok. Dan ternyata kasus yang tadi dok Eko jelaskan ini bersifat zoonotik ya dok. Jadi kita yang punya pet animal, dokter hewan juga harus berhati-hati karena memang ini zoonosis. Ya, saya tambahkan Bu sedikit aja. Boleh dokter, silakan. Ada mahasiswa kita yang sedang praktikum pada topik ada dermatofitanya. Seminggu kemudian dia memperlihatkan kepada saya bahwa lengannya terkena dermatofitosis. Terus kita obati. Sejak itu isolat dermatofita tidak dibuka, tapi kita tanam saja di media agar datar dan di selotip, jadi nggak bisa dibuka. Untuk meminimalisir adanya ini ya dok, kontak langsung. Baik. Betul. Jadi baik. Pengobatannya juga ya dok tadi sudah dijelaskan, mungkin nanti dilanjutkan lagi dengan dok Iis, ada dengan menggunakan ketoconazole, interconazole juga. Baik dokter, kalau begitu terima kasih untuk pemaparannya. Dokter bisa istirahat dulu sebentar. Terima kasih ya dok. Ya. Baik dokter semua, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Mungkin saya persilakan untuk Dr. Iis bergabung lagi. Ketovar, krim anti jamur untuk anjing, kucing, dan hewan kesayangan lainnya. Ketovar mengandung ketoconazole dan vitamin E. Selain mengatasi infeksi jamur, Ketovar juga membantu mempercepat regenerasi kulit dan rambut. Ketovar sudah melalui uji klinis sehingga aman digunakan untuk hewan kesayangan Anda. Dapatkan Ketovar sekarang.